Salam jumpa, video pembelajaran kali ini membahas cara menentukan beban dan tegangan kritis pada kolom menggunakan rumus Euler. Sebelum membahas contoh soal, perlu diketahui beberapa pengertian. Yang pertama, beban kritis kolom itu merupakan beban aksial maksimum yang dapat ditahan oleh kolom agar tetap lurus. Kemudian untuk tegangan kritis kolom adalah tegangan yang timbul akibat beban kritis yang terjadi pada kolom. Analisa teoritis beban kritis kolom panjang ini dibuat oleh ilmuwan Swiss yang bernama Leonhard Euler, sehingga persamaannya disebut dengan persamaan atau rumus Euler. Rumus umum untuk menentukan beban kritis kolom adalah P kritis sama dengan E dikalikan I dikalikan V kuadrat dibagi dengan LE kuadrat. Kemudian untuk menentukan tegangan kritis sama dengan P kritis dibagi dengan A, yang mana arti dari notasi masing-masing rumus di atas adalah ini untuk beban kritis, kemudian ini untuk tegangan kritis. E merupakan nilai modulus elastisitas bahan, kemudian A merupakan luas penampang, I merupakan momen inersia penampang. Nanti diambil nilai yang paling kecil dari kedua kondisi yang akan atau kedua sumbu yang dihitung. Kemudian LE merupakan panjang efektif kolom, tergantung pada tumpuan ujung kolom. Nah, panjang efektif berdasarkan kondisi ujung. Apabila kondisi ujung atau peletakannya sendi-sendi, maka panjang efektifnya sama dengan L. Apabila peletakannya jepit sendi, panjang efektifnya sama dengan 0,7 L. Apabila jepit-jepit, setengah L. Dan apabila jepit bebas, panjang efektifnya sama dengan 2 L. Berikut contoh soal, sebuah kolom kayu dengan panjang 4 meter atau 400 cm, dimensi penampangnya 6, 12, 6 cm dan 12 cm. Kemudian modulus elastisitas kayu sama dengan 60.000 kg per cm persegi. Diminta untuk menghitung besarnya P kritis apabila yang pertama kondisi kedua ujung atau peletakannya sendi, yang kedua apabila kondisi ujung jepit sendi. Pada langkah pertama, kita akan menghitung momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena penampang ini berbentuk segi 4, maka kita gunakan persamaan ini untuk momen inersia terhadap sumbu X 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Kita masukkan angkanya, B ini sama dengan 6 cm, H atau tingginya sama dengan 12 cm. Apabila dihitung akan diperoleh angka sebesar 864 cm pangkat 4. Kemudian untuk menghitung momen inersia terhadap sumbu Y, 1/12 dikalikan B pangkat 3 dikalikan H, kita masukkan angkanya, akan diperoleh sebesar 216 cm pangkat 4. Dari kedua nilai ini diambil yang paling kecil, yaitu 216 cm pangkat 4. Kenapa diambil yang paling kecil? Karena apabila terhadap sumbu yang lemah saja sudah mampu menahan beban kritis, otomatis untuk sumbu kuat akan lebih aman lagi. Selanjutnya kita akan menghitung P kritis untuk pertanyaan A, untuk tumpuannya sendi-sendi kita masukkan pada persamaan umumnya. Modulus elastisitas kayu kita masukkan sebesar 60.000, kemudian momen inersia 216 V kuadrat atau 3,14 atau 22/7. Kemudian L kita masukkan panjang kolom 4 meter atau 400 cm, dikonversi satuannya supaya sama agar dapat dilakukan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan atau pengurangan. Akan kita peroleh angka atau beban kritis sebesar 799,438 kg. Ini kita konversikan ke kilonewton, kita akan dapatkan sebesar 7,994 kilonewton. Pada langkah ketiga kita menghitung P kritis atau beban kritis untuk tumpuan jepit sendi. Kita masukkan angkanya sama, yang berbeda adalah untuk panjang efektif kolom, yang mana untuk tumpuan jepit sendi 0,7 L. Ini kalau kita masukkan dalam rumus ini dan dihitung akan diperoleh sebesar 1631,506 kg, atau jika dikonversikan ke kilonewton akan diperoleh sebesar 16,315 kilonewton. Dari kedua nilai ini kita dapat melihat bahwa dengan kolom yang ukuran kolom
penampang kolom yang sama dengan panjang yang sama. Apabila tumpuannya berbeda, maka kita akan dapatkan juga nilai P kritis yang berbeda. Yang mana untuk tumpuan jepit sendi memiliki beban kritis yang lebih besar dibandingkan dengan kolom dengan tumpuan sendi-sendi. Selanjutnya, kita lihat contoh soal lainnya. Diketahui kolom kayu bulat dengan jari-jari R, panjangnya 4 meter atau 400 cm. Kemudian kondisi ujung sendi-sendi, modulus elastisitas kayu juga sudah diketahui sebesar 60.000 kg per cm persegi. Kita diminta untuk menghitung dimensi penampang kolom. Berarti yang diminta sini adalah jari-jari atau diameter. Ya. Jika tegangan kritis yang terjadi sebesar 45 kg per cm persegi. Pada langkah pertama kita menghitung P kritis, kita masukkan rumus umumnya. E dikalikan I dikalikan V kuadrat dibagi L kuadrat. Di sini catatan untuk momen inersia lingkaran. Apabila kita menggunakan R, maka momen inersianya sebesar 1/4 VR pangkat 4. Apabila menggunakan diameter, maka momen inersianya sebesar 1/64 V dikalikan D pangkat 4. Ini kita masukkan angkanya di sini. Kemudian V kuadrat dibagi dengan panjang kolom. Sini 4 meter kita ubah menjadi cm, sehingga menjadi 400 cm. Ini kita biarkan seperti ini karena yang akan dicari adalah nilai R. Selanjutnya, langkah kedua kita menghitung luas lingkaran dengan persamaan ini. Luas sama dengan V dikalikan R kuadrat. Pada langkah ketiga kita menghitung dimensi penampang kolom, yaitu yang akan dicari adalah jari-jari. Kita masukkan tegangan kritis sudah diketahui, P kritis juga sudah diketahui, dan A ini sudah kita dapatkan rumusnya di atas. Kita masukkan di sini 45 tegangan kritis, kemudian P kritis kita masukkan dan luas penampang. Apabila ini kita selesaikan akan diperoleh R atau jari-jari sebesar 6,974 cm atau diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jari atau 2 kali 6,974 sama dengan 13,948 cm. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.